Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan izin untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti rangkaian taklim. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah, menjadi penyebab untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi dikemukakan bahwa dan kita sama-sama maklum kitab Nasal Ibad sudah selesai. Kemudian 2 minggu yang lalu saya coba untuk Risalatul Muawanah, rupanya sudah dibaca di sini. Jadi sekarang kita melanjutkan kitab yang dibahas oleh almarhum Al-Ustadz Saman, yakni kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita baca. Dan ada beberapa anggota jamaah memiliki kitab tersebut. Bawa aja nanti. Ya, emang tebal kitabnya, 2 jilid ya. 2 jilid tebal. Kemudian dibawa, ya dapat pahala yang pasti kita bawa kitab tersebut ya. Penulisnya adalah Syekh Nawawi As-Saraf. Syekh Nawawi As-Saraf ini adalah ulama Syafi'iyah di abad ke-7 Hijriah. Lain dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu orang Banten. Kalau itu di abad ke-18-19 lah. Ya. Sama-sama Nawawi, satu Nawawi Al-Bantani, satu Nawawi As-Saraf. Kalau Al-Bantani orang Indonesia, orang Banten. Kalau Nawawi As-Saraf orang Arab. Ya. Dan banyak kitab beliau yang dasar sekali itu adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang biasa di madrasah, di pesantren itu wajib dihafal 40 hadis itu ya. Karena itu dasar-dasar agama. Kemudian yang berikutnya ini adalah kakak dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni Riyadhus Shalihin. Itu beliau yang menulis Riyadhus Shalihin. Dan kitab ini sudah banyak disyarahkan. Yang kita kenal pertama adalah Dalilul Falihin. Ada 4 atau 6 jilid Dalilul Falihin. Syarah itu artinya penjelasan hadis Riyadhus Shalihin. Kemudian ada lagi yang disarahkan juga oleh ulama Wahabi Al-Utsaimin ya. Apa ya judulnya? Ada 2 jilid juga. Kemudian ini yang kita baca adalah penjelasan dari, yakni penulisnya adalah yakni Ibnu Khin. Kemudian penjelasannya nih, dia yang menulis nih. Ini ulamanya masih ada ya. Ulamanya masih ada ya, yang ditulis oleh Ad-Doktor Mustafa Sa'id Khin, Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha ya, Muhyiddin Al-Mustawa, Sari Muhammad Amin Lutfi. Ada 1, 2, 3, 4 yang dikenal biasanya dengan ya Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha ya. Dan dia juga menulis kitab fikih Al-Manhaji namanya. Itu kami baca juga di masjid, ada 2 jilid juga nih yang menulis, bukannya Senawi tapi Ad-Doktor Mustafa Al-Bugha. Dan Imam Nawawi juga ahli hadis, ahli fikih juga. Fikihnya ada Raudatul Talibin, itu ada 4 jilid, 6 apa 4 saya lupa ya. Kemudian satu lagi
ada fikih syarah muhadzab, itu lebih panjang lagi, lebih banyak lagi ya. Dan beliau Syekh Nawawi Asy-Syaraf ini sibuk dalam kehidupannya ya untuk menulis kitab, mengarang ya, atau menyusun paling tidak, sampai beliau lupa untuk nikah. Jadi sampai matinya belum nikah, dan mati masih muda, 40 tahun apa ya, belum nikah ya, keburu meninggal karena saking sibuknya dengan ilmu pengetahuan ya. Ini gambaran Syekh Nawawi Asy-Syaraf ya, Imam Nawawi disebut dengan Imam Nawawi. Baiklah, kita akan mulai ya. Nanti kita lihat sejauh mana, karena dia penyajiannya biasanya bab taubah, ayat Al-Qur'annya nih, atau taubat dijelasin. Kemudian ayat Al-Qur'annya baru hadis, ada hadis 1, 2, 3, 4, 5. Kayak kemarin yang dibaca oleh Ustadz Saman itu, sampai 3 orang yang terperangkap di dalam goa, itu adalah hadis yang ke-12 dari babnya babul ikhlas wan niyah, atau babun niyah wal ikhlas, sampai hadis ke-12 ya. Nanti bervariasi, ada hadisnya sampai ke-9, ada yang 1-2 hadis doang gitu. Ada yang dikemukakan Al-Quran dulu, ada yang tidak dikemukakan Al-Quran, 1-2 juga yang tidak dikemukakan, biasanya ada Al-Qurannya ya. Nah, ini yang kita coba untuk yakni memahami hadis yang beliau kemukakan. Di awal masih berkaitan dengan masalah masalah semacam tasawuf lah. Nanti baru masalah hadis, masalah ibadah. Sama kan, hadis juga semua disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu mulai dari bab Thahara nantinya, dan ini dia mulai dari permasalahan berkaitan dengan masalah akhlak ya. Kemarin sudah yang lalu dengan Ustadz Saman, yakni babun niyah wal ikhlas. Sekarang bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bisanadil muttasili ilal imami al muallifi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Babut taubati, bab berkaitan dengan masalah taubat. Taubat apa sih dijelaskan di sini? At-taubatu lughatan ar-ruju'. Taubat dari tinjauan bahasa namanya. Dari secara etimologis asal usul. Itu dari kata ar-ruju'. Ya, at-taubah ar-ruju'. Rujuk itu bentuk masdar di dalam bahasa Arab, kata benda namanya. Kemudian dari kata kerja, dari roja'a yarji'u ruju'an, itu rujuk ya. Itu sama dengan artinya taba yatubu taubatan, artinya balik ya, pulang artinya secara umum nih, dari sudut pandangan etimologis namanya, bahasa dari ya asal usul maknanya lah ya, makna bahasa. Kemudian wasyar'an, dan tinjauan dari segi agama, dari segi syariat. Apa sih taubat gitu kan, dari segi syariat. Tapi tadi taubat dari segi bahasa, artinya rujuk ya, pulang. Wasyar'an, dan dari segi syara itu adalah ar-ruju'u minal bu'di anillahi ilal qurbi ilaihi subhanahu wa ta'ala. Tadi kan pulang artinya rujuk, rojaah ya. Yakni pulang atau kembali ya. Taubat itu pulang atau kembali minal bu'di anillahi, dari jauh kepada Allah. Tadi jauh ya, kita kan gitu dalam kehidupan, ntar jauh dari Allah, ntar dekat dari Allah ya. Lagi benar kita habis ngaji dekat sama Allah, kemudian kagak ngaji-ngaji jauh lagi dari Allah kan gitu ya. Nah ini ya, kembali dari jauh dari Allah ilal qurbi, kepada dekat, ilahi, kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dari jauh, Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taubat. Kita pulang artinya kan banyak di tengah-tengah kehidupan ini seringkali kita melupakan Allah ya. Dari dagang kita curang dalam berdagang, kerja kita curang dalam kerja. Ini namanya
adalah jauh dari Allah, melupakan Allah. Kemudian begitu kita ingat, itu dosa ya, kemudian kita balik taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu penjelasan at-taubah dari segi lughatan wa syar'an atau istilahan. Qalal ulama'u, ulama berkata, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat adalah satu perbuatan yang wajib dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Ya, min kulli dzambin itu semua dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tidak sengaja. Makanya pada saat kita ya bertaubat kepada Allah, tubu ilaih taubatan nasuha, ya amdan wa khata'an, ya zahiran wa batinan, kan gitu, sirron wa alaniyatan. Ya, saya bertobat kepadamu ya Allah dari dosa yang saya lakukan amdan, sengaja, wa khata'an atau tidak sengaja, lupa. Ya, kemudian zahiran yang tampak, yang kelihatan, ya, kemudian yang tidak kelihatan, wa batinan, wa saghiran, dosa yang kecil, wa kabiran, dosa yang besar. Jadi semua dosa dah, dia besar kecil, dia sengaja tidak sengaja, yang kelihatan, yang kagak kelihatan, yang terasa, yang tidak terasa, ya ini kita bertobat dari semua dosa. Kata ulama, wajibatun min kulli dzambin, wajib dari semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, kalau memang maksiat tersebut yang menyebabkan kita berdosa, bainal abdi wa minallahi ta'ala, antara hamba dan Allah Ta'ala, dosa kita sama Allah gitu, la tata'allaku bihaqqin adamin, ya tidak berkaitan, tidak tergantung, tidak berkaitan dengan hak adami. Kita tidak mendolimi orang. Kalau kita ngatain, kita mukul, kita nyakitin, namanya kaitannya dengan orang, ya. Cuma dosanya sama Allah aja, bukan sama orang. Dosa sama Allah. Kalau tidak ada kaitannya dengan manusia, falaha salah satu syurutin, maka taubat itu ada 3 syarat. Ada 3 syarat taubat akan diterima. Ahaduha, salah satu adalah ayyuqli'ah, ya. Ayyuqli'ah maknanya adalah ayyakufu wa yanqati'u, ya. Dia menghentikan, menyetop, ya, menyetop dosa tersebut. Jangan masih terus saja. Dalam bahasa Al-Qur'an adalah walam yusirru dalam surah Al Imran, ya, ya ini biasanya surah sunnah taubat tuh kita baca, ya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan, ya, terhadap apa yang mereka perbuat, dosa berhenti, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya, ya. Jadi adalah menghentikan perbuatan maksiat yang pertama. Yang kedua adalah ayyandama ala fi'liha, menyesal melakukannya. Syarat yang kedua menyesal melakukan. Syarat yang pertama ya adalah menghentikan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua kita menyesal kenapa sampai jatuh kepada perbuatan dosa tersebut. Dan syarat yang ketiga adalah ya as-salasah lam tasihhu, yang as-salis ayyazima, dia tidak terlintas di dalam pikirannya alla ya'uda, untuk kembali lagi ilaiha, kepada dosa tersebut abadan, selama-lamanya, ya. Jadi 3 syarat tuh kalau tidak berkaitan dengan manusia, ya. Pertama adalah menghentikan dosa tersebut, menyesali dosa itu, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran ya mau melakukannya lagi. Kadang-kadang kita dibisikkan oleh setan, nanti kalau ada mau gimana aja lagi, gitu kan. Sekarang tobat aja dah dulu. Ini namanya ada lintasan ingin melakukan lagi. Nggak boleh, nggak diterima tobatnya gitu. Fa in fukida ahadus salasah, kalau
ya tidak ada salah satu dari yang ketiga syarat, ya. Misalnya dia kagak menghentikan, ya nyesel sih ada, tidak pernah terlintas ingin melakukan, tapi kagak berhenti, nggak bisa, batal ini syarat taubatnya. Ya. Atau dia menghentikan perbuatan itu, tapi tidak merasa menyesal, nggak bisa juga. Ya. Atau dia menyesal, tetapi kemudian ada lintasan dalam pikirannya, saya akan lakukan lagi nanti, nggak bisa. Jadi ketiga-tiganya harus ada kalau berkaitan dosa kita kepada Allah. Wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, dan yang keempat, tambahan nih, kalau dosanya kepada orang, untuk membebaskan hak sahibiha, orang yang memilikinya. Fa in kanat malan, kalau memang hartanya pernah kita curi, ya, au nahwahu wuddahu ilaihi. Fa in kanat malan, kalau berupa harta, au nahwahu, atau seumpamanya, ya, raddahu ilaihi, maka dia balikin tuh hartanya, ya. Dulu musim duren kan tuh, orang punya pun duren, kemudian kita duluan ngambil duren orang. Ya, kalau kita tobat kita kasih tahu, dulu saya pernah ngambil duren tuh waktu musim duren, minta maaf ya, maafin ya. Atau dia minta ganti, ya kita ganti. Ya. Kalau biasa saudara kita maafin lah, cuma sekedar buat duren aja, ya. Jadi itu namanya mengambil harta atau hal-hal yang lain dari saudara kita, atau menyakiti, ya. Di sini in kanat haddan, kalau memang had qadhifa yang dia lemparkan, wa nahwahu, dan yang lainnya, maka nahu minhu, ya, maka dia menempatkan darinya, au talaba afwahu, minta maaf kepadanya, ya. Wa in kanat ghibatan, kalau ghibah, ngomongin dia tuh orang, istahallahu minta dimaafkan. Istahala itu minta dihalalkan, minta dimaafkan, ya. Minta maaf nih, datang ke rumahnya, saya dulu pernah ngomongin kamu, kejelekan kamu, jadi minta maaf ya, ya saya mau taubatnya sama Allah, ya. Jadi syarat yang 3 tambah lagi syarat yang 1 tadi, datang kepada orangnya dan minta maaf, ya, apa yang pernah kita sakiti dia misalnya. Wa yajibu ayyatuba min jami'idz dzunubi, dan wajib untuk bertaubat dari semua dosa. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih, itu kan min kulli dzambin adzim, ya. Atau astaghfirullahaladzim, apa namanya, min jami'il ma'asi wad dzunub, ya, aku mohon ampun ya Allah dari semua, ya, perbuatan maksiat dan dosa-dosa, ini namanya semua nih, ya. Jadi di sini, ya, wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub. Fa in taba min ba'diha, kalau dia bertobat cuma sebagian aja, enggak semua dosanya, sahhat taubatuhu, sah taubatnya, inda ahlil haqqi, ya, menurut ahli hak itu artinya ahli sunnah wal jamaah. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah itu sah walaupun sebagian, min dzalikal dzunubi, dari sebagian dosa. Cuma minta dosa diampuni yang besar aja, yang kecil kagak minta ampun, ya masih ada, ya. Wa baqiya alaihil baqi, maka masih tersisa atasnya yang masih ada. Ya, makanya kita taubatan nasuha, andan khata'an sirran wa alaniyatan, zahiran wa batinan, ya. Kemudian sawiran wa kabiran, ya. Atau astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wad dzunub, sama itu semua dosa, ya. Atau dosa besar saja, dosa kecil enggak, masih ada dosanya. Maka masih ada kalau dia enggak minta maaf, enggak taubat kepada Allah. Wa qad tadhaharat dalailul kitab, dan itu semuanya wajib bertobat tampak kelihatan di dalil-dalil Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, ya, suruh tobat itu, ya.
Was sunnah, dan di dalam sunnah Nabi, ya, di dalam sabda Rasul juga banyak. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan para ulama ala wujubit taubati, ya, terhadap wajibnya melakukan perbuatan taubat. Jadi taubat ini wajib dan setiap saat, karena kita berbuat dosa juga setiap saat, ya. Dosa ini kagak, dosa itu. Dosa di hati kagak ada, dosa di mulut. Dosa di mulut kagak ada, di telinga. Dosa di telinga kagak ada, dosa di mata. Sehingga setiap hari kita, ya, wajib untuk bertobat. Makanya di tengah malam, sebelum kita melakukan sholat-sholat sunnah yang lain, lakukan sholat sunnah taubah lebih dahulu. Atau kalau habis wudhu, lakukan sholat sunnah wudhu boleh, baru sholat sunnah taubat. Yang pasti sholat sunnah taubat jangan ditinggalkan. Ya, setiap hari sampai akhir hayat kita, ya, sholat sunnah, ya, bertobat, ya, kita mohon kepada Allah. Yang paling tidak setelah Fatihah kita baca idza jaa nasrullahi wal fath yang pendek tuh, kemudian baca kulhu, ya. Atau kita baca rakaat pertama wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, ya. Dan selanjutnya sampai Allah yuhibbul muhsinin, ya. Itu yang agak panjang. Atau kita tidak ada yang hafal, ya udah baca Fatihah aja dah. Tapi harus hafal, ada yang hafal kan surat-surat lain selain Fatihah, baca aja yang kita hafal, ya. Apa didalamkan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Watubu, dan bertaubatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya, ya, kalian itu beruntung. Itu adanya di dalam, yakni, ya, watubu jami'an alakum tuflihun. Itu adanya di dalam surah An-Nur nomor ayat 31. Yang lain lagi ayat Allah diperkuat, ini terus banyak ayat Allah, cuma sebagian disebutkan di sini. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, ya. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhanmu, tsumma tubu, kemudian taubatlah kepadanya, ilaih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Hud nomor ayat 3. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, ya, taubat yang sesungguhnya, ya. Itu adanya di dalam surah Tahrim, ya, nomor ayat yang ke-8. Itu ayat-ayatnya, dan yang lainnya masih banyak lagi. Dan tadi di surah Taubat untuk supaya tuflihun tadi, supaya kalian beruntung, kalian menang. Ya, di dalam perjuangan kayak sekarang nih, dalam peperangan namanya, ya, kita harus banyak bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan dosa, karena akan menghambat kemenangan yang Allah berikan. Jangan-jangan gara-gara kita bermaksiat jadi belum menang-menang gitu kan, ya. Kita harus kembali semuanya pada Allah. Baru masuk hadisnya, hadis yang pertama. Itu tadi Qur'annya. Quran di bagian awal aja disebutkan kaitan dengan masalah taubat. Sekarang hadis selanjutnya. Hadis yang pertama, al-hadis al-awwal. Hadis yang pertama dari 13 hadis, ada 13 hadis berkaitan dengan taubat. Ini nanti kita lihat, ya. Semuanya penting sebenarnya. Ya, kalau kita baca semuanya kan ya nggak bisa habis emang sih, orang tebal kayak begini nggak bisa habis sampai kita meninggal, nggak bisa habis nih. Riyadhus Shalihin kita baca, ini baru 1 jilid, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, disebut bapaknya kucing, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, namanya Abdurrahman bin Sakhr, ya, disebut dengan Abu Hurairah karena dia suka kucing. Orang Arab tuh suka kucing, mainin kucing, taruh di baju yang besar tuh, jubahnya, ya. Itu Abu Hurairah. Dan dia termasuk sahabat yang paling dekat kepada Rasul.
Ya, sampai dia mengikuti Rasul terus dan dia tahu apa yang dikemukakan, disabdakan, yang diucapkan oleh Rasul. Itu Abi Hurairah. Ridha Allah kepadanya. Qala, beliau meriwayatkan. Qala itu berkata asalnya. Berkata meriwayatkan, menceritakan, mengisahkan, menyampaikan kepada kita. Ya. Istilah bahasa Inggrisnya artinya biasa narrated. Ya, narrated artinya menceritakan. Beliau menceritakan. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar. Sami itu kan dah lalu itu kan, pernah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu, sedang berkata, sedang bersabda. Jadi Rasul bersabda nih, didengar oleh Abu Hurairah, disampaikan dan dicatat oleh ulama hadis, dibacakan, kita dengar dari ucapan Nabi. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku betul-betul mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, dicatat oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Asalnya riwayat Imam Bukhari. Pertama adalah lughatul hadis. Biasa dikemukakan bahasa hadis ada beberapa kata yang dikemukakan. Kata apa di sini? Astaghfiru, aku minta ampun. Ya. Dari kata ghafara, asalnya ampun, ampunan, mengampuni. Istaghfara, minta ampun. Ya. Azina ya'zanu, iznan, minta izin. Kemudian istizan, minta izin. Kalau ada alif, sin, tak ditambahin, itu artinya minta. Ya. Istizan, istighfar, ya. Istakbar, nanti istakbar jadi mustakbirun, itu artinya merasa, bukannya minta, disuruh merasa besar, merasa sombong. Ya. Jadi wazan dengan istaghfaro, yastaghfiru, istab'ala, yastab'ilu, artinya adalah bisa mengerti minta, bisa bermakna merasakan, ya, artinya merasa besar gitu. Ya, di sini adalah minta, atlubu, minta, aku mohon, al-maghfirata, minta ampunan, wahiyya sabhu anil dzambi, yaitu memaafkan dari dosa, wa aslul ghafari as-sitru. Ghafara yaghfiru, ghufran, ghufran, ghafrin, ghufran, ghafri, ghafrun, ya. Ghufran sama ampunan. Apa artinya ampunan? yakni as-sitru, artinya menutup. Jadi dosa yang pernah kita perbuat itu ditutup. Di bahasa Inggris mirip ada cover. Cover itu artinya mengcover, menutup. Jadi dosa kita yang sering kita perhatikan adalah dihapuskan. Sebenarnya ditutup aja kalau kita ngetik dulu pakai tip X dulu kan, masih model lama. Pakai tip X, kemudian tip X itu kagak kelihatan sih, tapi kalau kita angkat tuh kertasnya masih ada, kelihatan. Itu menutup. Jadi tidak dianggap, padahal sih ya dia dosanya kayak itu dan siksanya begini begitu. Allah udah tutup, kagak jadi disiksa. Ya. Jadi asal dosa itu adalah tutupan. Afadul hadisi, yakni faidah hadis tersebut. Dari hadis itu apa yang bisa kita ambil? Makanya kita baca syarahnya. Kalau kita mengartikan, apalagi dengan terjemahan saja, dengan arti terjemahan dalam kitab, jangan-jangan kita salah mengartikan hadis tersebut. Ya, karena bahasa kita itu ya cuma sekedar mengantarkan saja, bukan sesungguhnya. Makanya kita ambil ini syarahnya, ya tadi yang disarahkan oleh Al-Bugha ya dan teman-temannya. Apa manfaat atau tujuan hadis tersebut? Yang pertama adalah
hiddul ummati ala taubati wal istighfar, yakni memotivasi, mendorong umat manusia ala taubati wal istighfar, untuk taubat dan istighfar. Ini ada satu perintah namanya hadis ini, ya, walaupun Nabi cerita berkaitan dengan masalah dirinya, tetapi ini mengandung perintah, taubatlah kalian, aku saja taubat seharian 70 kali aku taubat. Ini perintah, ya. Ini istilahnya itu di dalam bahasa apa namanya, kalimatnya sih kalimat khobariyah namanya. Khobariyah kalimat khobar, ya, kalimat berita, ya, informasi titik kan gitu. Kalau kalimat berita kan pakai titik. Tapi maksudnya adalah insya'iyah, maksudnya adalah menyuruh. Sekalipun kalimatnya kalimat berita, tapi maksudnya adalah suruhan, ya. Kan ada sering gitu, ya, tidak memarkir kendaraan di depan rumah ini. Itu kan kalimat berita, akhirnya titik. Maksudnya adalah jangan parkir di depan rumah ini, ya. Maksudnya adalah larangan untuk parkir, walaupun kalimatnya kalimat berita. Atau seringkali kalimatnya kalimat perintah, tetapi artinya litahdid, untuk dalam arti mengingatkan, ya, untuk kalimatnya sih nyuruh, tapi maksudnya melarang, ya. Bahasa kita kalau kita punya anak-anak dulu kan, anak kita bandel naik-naikan ke pohon segala macam, ya, gitu kita datang, kita lihat, kita omelin, naik terus naik, ya, itu maksudnya melarang. Nyuruh sih tapi ngelarang, jangan naik gitu kan, maksudnya turun, ya. Atau nanti dalam bentuk pertanyaan, tapi maksudnya larangan. Ada anak kita, menantunya sama cucunya hujan gede, mau pulang juga, kita tanya, emang mau pulang juga hujan gede-gede kayak begini? Aslinya jangan pulang dah, nginep aja, maksudnya begitu, ya. Jadi ada maksud yang terselip. Disitulah kemudian nanti di dalam masalah hukum, masalah fikih, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena ya memang mereka berbeda dalam penafsiran, ya. Tapi itu penafsiran ulama. Kalau kita nggak boleh nafsiran sendiri, kagak ada alatnya, kita nggak tahu, ya. Kalau ulama sih boleh aja ditahu, ya. Jadi adalah satu anjuran, satu motivasi kepada umat untuk bertobat dan istighfar. Mengapa? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, maka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi ma'suman, ya, bersama keadaan Nabi adalah maksum, terpelihara dari dosa. Ini ada di dalam Aqidatul Awam, ya, sifat 20 itu nanti ada berkaitan dengan masalah keimanan kepada Nabi dan Rasul. Nabi, para Rasul itu adalah ma'sumun, mereka terpelihara dari dosa. Orang suci tidak ada dosanya, sekalipun dia berdosa segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya maksum, ya. Selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum. Betapapun besarnya ulama, tetap aja ada aja dosanya, nggak terpelihara dari dosa, ya. Jadi situ, ya, pelajaran berikutnya adalah keadaan Nabi itu maksuman, ya, yakni terpelihara dari dosa, wa khairul khalaik, dan sebaik-baik makhluk, wa qad ghafarallahu lahu, dan Allah telah mengampuni baginya ma taqaddama, dosa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan juga yang akan datang. Dosa yang udah lewat, dosa yang akan datang udah diampuni oleh Allah. Ini maksum, ya. Yastaghfiru, dia masih minta ampun, padahal dosanya udah diampuni, masih minta ampun. Nabi ini, ya. Wa yatubu, dan dia bertobat fil yaumi, di dalam satu hari, ya, sab'ina marratan, sampai 70 kali, lebih dari 70 kali. Nanti yang kedua baring 100 kita lihat, ya. 100 kali, ya. Lebih dari 70 kali, ta'liman li ummatihi, karena mengajarkan kepada umatnya. Ini satu pelajaran supaya kita yang manusia biasa, yang setiap hari dosa, perbuatan-perbuatan maksiat kita lakukan, ya tobat. Nabi aja yang kagak ada dosanya tobat, ya 70 kali di sini, ya, mengajarkan kepada umatnya.
wa ziyadatan fi darajatihi indallah, dan juga ziyadah menambah kepada Nabi itu fi darajatihi, dalam derajatnya indallah. Jadi derajatnya makin tinggi dengan banyak dia istighfar, ya. Kali udah dimaafin, itu menambah derajat, menambahkan derajat. Itu yang kedua tuh, ya. Jadi yang pertama adalah mendorong untuk bertobat. Kemudian yang kedua banyak bertobat, sampai Nabi lebih dari 70 kali sehari dia bertobat dalam rangka mengajari umat Islam untuk banyak bertobat. Yang ketiga, yang kedua, al-istimraru fit taubati, terus menerus, artinya berkelanjutan di dalam taubat, wal istighfari, dan minta ampun, min sya'nihima, dari keadaan taubat dan minta ampun itu, ya, mahmud dunubi wal atam, akan menghapus dosa dan dosa, sama dunub, asam sama, allati, yang qad yaqa'u, kadang-kadang terjadi, fiha, dosa tersebut, ya, al insanu, manusia itu, min ghairi syu'urin, dari tanpa terasa dosa, ya. Kalau gitu, begitu pas Ustaz nyerangin, iya ya dosa ya, nah baru sadar, ya. Sebelumnya dia kagak tahu. Makanya dalam maksurat itu ada apa namanya, Allahumma kaufiruka dari syirik, ya. Saya mohon ampun dari syirik yang saya ketahui, wa ma lam ya'lam, dan yang saya tidak ketahui, ya. Perbuatan syirik kan perbuatan dosa tuh, ya. Kadang-kadang ada syirik yang kita kagak ketahui, ya, dosa juga sebenarnya. Itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua pelajaran atau tiga lah yang tidak dalam dua pernyataan itu, ya. Yang pertama adalah perintah untuk banyak bertaubat. Kemudian yang kedua, Nabi yang sudah maksum aja kagak ada dosanya masih bertaubat, ya. Kemudian yang ketiga adalah terus menerus di dalam taubat, wajibatun alad dawam, taubat terus menerus, ya. Baru kita lihat hadis yang berikutnya, karena hadis sholihin isinya hadis, sama si nasal ibad juga ada hadis, cuma ada qaul ulama kalau nasal ibad. Ini hadis semuanya nih. Ada juga pendapat ulama nih yang kita sedang baca nih, pendapat ulama namanya. As-sani al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, wa anil Agharru ibni Yasarin al-Muzanni radhiyallahu anhu, dari sahabat yang namanya Aghor putranya Yasar, anak Yasar namanya Aghor, itu sahabat, ya. Al-Muzanni, gelarnya ada Al-Muzanni radhiyallahu taala anhu, ridha Allah kepadanya, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Aghor ini berkata, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai segenap manusia. Nasu di sini bukan manusia secara umum, manusia yang beriman. Karena kita kenal tobat segala macam adalah karena gara-gara iman. Kalau kagak beriman mah kagak ada tobat-tobatnya, terus aja gitu, ya. Wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya, atubu fil yaumi, aku bertobat di dalam satu hari, ilaihi, kepada Allah, mi'ata marrotin, itu 100 kali. Jadi kan katanya lebih, hadis yang pertama lebih dari 70 kali. Sekarang adalah 100 kali. Aku istighfar per hari 100 kali.
Ada di YouTube tertulis anak kecil ya, anak kecil di Palestina, dia merasa dosa karena dia malam waktu mau tidur kagak berwudu, merasa salah dia. Aduh, astagfirullah, lupa wudu itu, tidur aja langsung. Kemudian salah satunya adalah dia tidak membaca selawat yang biasa sehari 1000 kali. Dia baca cuma 700 kali. Masih kurang. Jadi dari perbuatan kebaikan yang buat kita mah itu mah biasa-biasa aja. Bahkan kita kagak baca sampai 1000 kali selawat. Ya kan? Kemudian juga istighfar gitu. Nabi sudah jelaskan. Ini merasa dosa dia. Ya. Itu setelah beliau anak kecil itu meninggal, ada di dalam rongsokan bangunan, ditarik, kemudian di kantong celananya ada catatan hariannya. Catatan hariannya itu, ya, dia merasa bersalah karena tidak istighfar atau karena tidak selawat 1000 kali. Ya, dia merasa bersalah, tidak berwudu menjelang tidur. Ya. Nah ini luar biasa anak kecil tuh, ya, apalagi orang gede di sana. Udah pasti dah wudu terus ya. Nah ini yang kita lihat adalah Nabi anjurkan, Nabi suruh untuk paling tidak dia sendiri 100 kali tadi kata, mi'atu marrah. Rawahu Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam zikir babul istihbab al istighfar wal istighfar minhu. Babnya adalah bab anjuran istighfar dan memperbanyak istighfar. Apa pelajaran hadis tersebut? Sama dengan di atas. Ma'ama qablahu, bersama dengan hadis di atas, annal matluba, bahwasanya yang dituntut, yang diminta, yang disuruh apa? Kasratul istighfari, banyak istighfar. Nabi menyebutkan lebih dari 70 kali, 100 kali. Ini menandakan bahwasanya banyak istighfar ya. Wal musara'atu ila taubati, dan segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kalau kita salah langsung tobat, mohon ampun kepada Allah. Ini namanya musara'ah, bersegera ya untuk bertobat. Wa ma dzukira fi hadzal hadisi, dan apa saja tadi bilangan 70 100 kali yang disebutkan di dalam hadis, walladzi qablaha, dan yang sebelumnya, minal adadi, berupa bilangan 70, bilangan 100, la yuqsadu, tidak dimaksudkan, bihi, dengan hadis itu, at-tahdidu, membatasi. Bukan berarti minimal tuh batas ya, tapi boleh lebih dari itu, 100, 200, 1000 ya kan. Ini zikiran kita mohon ampun kepada Allah ya, sampai ribuan boleh, bukan dibatasi cuma sekedar 70, bukan sekedar 100. Ini menandakan bahwasanya minimal paling sedikit kita bertobat kepada Allah 70 kali minta ampun, dan 100 kali. Paling kagak boleh lebih. Itu batas adalah batas minimal saja, paling sedikit. Wa innamal maqsudu bihi al-kasratu, dan hanya saja yang dimaksudkan dari hadis tersebut adalah banyak ya, menunjukkan bahwasanya tak terbatas, banyak dia melakukan apa namanya istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak dibatasi itu ya, tidak dibatasi dari 70 dan 100 ya. Pertama adalah ittiba' din nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi habis sholat yaitu baca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Asalnya itu saja, kita tambahkan boleh astaghfirullahaladzim, bahkan kita tambahkan lagi min kulli dzambin adzim wa tubu ilaik min jami'il ma'as wa dzunub la haula wala quwata illa billah. Itu istighfar kita yang dari nabinya itu sih, astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Ba'da sholat 3 kali itu istighfar. Walaupun tadi jelas bahwasanya dalam sehari 70 sampai 100 dan banyak lagi yang lain yang Nabi
sampaikan. Kemudian ada di dalam juga berkaitan pembicaraan masalah fadilah istighfar, keutamaan istighfar. Jadi keutamaan istighfar itu jelas tadi disebutkan mahwud dzunub wal atham, menghapus dosa kesalahan. Kemudian orang yang banyak istighfar itu hidupnya akan menjadi lega, hidupnya enak. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi istilahnya mengikuti Nabi, dah istilahnya tauqifi apa ya dalam fikih itu, artinya memang udah begitu, kita ngikutin aja gitu. Yang berikutnya ada diambil hikmahnya istighfar dan banyak penjelasannya berkaitan dengan masalah istighfar. Ya. Dan ini kita mengikuti Nabi. Dan astagfirullah setelah semua ya. Kalau yang kita mengusap kepala sampai itu bacaannya di dalam Kifayatul Akhyar, di dalam bukan dalam fikih Al-Muyassar. Di sana bacanya la ilaha illallah Allahumma adhib annal hamma wal hazan sambil usap. Tapi itu hadisnya dhaif, nggak apa-apa kalau mau diamalkan. Ya. Jadi la ilaha illa anta Allahumma adhib anna, ya Allah, ya hilangkanlah dari kami alham wal hazan, gundah gulana dan sedih. Baru setelah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan zikiran yang lainnya. Ada zikiran rame-rame, ada hadisnya juga zikiran rame-rame. Yang kadang-kadang orang bilang bid'ah aja udah, zikiran rame nggak boleh. Ada di hadis Bukhari, ya Nabi pada saat itu dengan para sahabat ya bersuara berbunyi, ya, karena dalam rangka mengajarkan para sahabat untuk berzikir. Ya. Jadi ada juga ya zikir yang rame-rame, sama kan kalau kita habis maghrib, ya habis subuh agak panjang, kali yang Zohor, Asar, Isya biasa pendek aja zikirnya. Setelah istighfar nggak baca surah, ayat dan lain sebagainya. Kalau maghrib kan baca Alhamdulillah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca sebagian dari surat Baqarah. Ya. Kemudian juga ada setelah subuh, setelah maghrib ada juga yang pakai tahlilnya. Ya. Yakni apa namanya, yang setelah ya Latifu ya Kafi ya Hafidh ya Safi, ya kemudian astagfirullahaladzim, ya dia baca tahlil. Ya. Boleh juga banyak sih bacaan-bacaan setelah kita melaksanakan sholat. Jadi yang penting tadi itu ya, bahwasanya kita mengapa kerja kita baca istighfar, kan kerja biasanya alhamdulillah udah rapi. Ya. Ya kalau kita kerja udah rapi biasanya alhamdulillah udah selesai. Nah ini istighfar karena di dalam kerja kita memang banyak kesalahan yang kita lakukan, khususnya adalah berkaitan dengan masalah khusyuk. Khusyuknya kita hampir boleh dikatakan ada sih ada, ya tergantung orangnya juga sih. Kalau biasa khusyuk ya khusyuk, biasa latih khusyuk. Khusyuk kita nggak ada. Kemudian syarat dan rukunnya ya ada yang kagak sempurna kita lakukan ya. Kemudian juga ruku ya, yang badannya itu enggak lempeng gitu kan, pada saat ruku bengkoknya lempeng benar ya. Kemudian bagian i'tidal kagak lurus benar, berdirinya kagak berdiri benar, agak nunduk ya, ini namanya enggak sempurna ya. Kita istighfar dari itu, ya Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Kita istighfar itu kan bagian dari khusyuk, adalah bagian yang seharusnya disuruh aqimis sholata lidzikri, sholatlah kalian untuk mengingat aku. Tetapi begitu sholat kita kagak ingat Allah, kita ingat yang lain. Ya kan namanya kita melanggar aturan, makanya kita istighfar. Ya. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau tidak kita lihat as-salisu, yang terakhir bahkan nyambung kali ini panjang juga hadisnya. As-salisu yang ketiga, al-hadisus salisu, hadis yang ketiga, wa an Abi Jamrah Anas bin Malik Hamzah ya. Wa an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah Anas bin Malik, namanya Anas, putranya Malik, al-Ansori, orang Ansor, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya.
Qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iratin wa qad adallahu fi ardi falatin. Lallahu adalah Allah. Ini bentuk jawab dari qasam namanya. Ya. Dari qasam itu, qasam artinya sumpah. Jadi bentuk jawab dari sumpah. Asalnya ya demi Allah. Lallahu, bahwasanya Allah gitu. Ya, kata Nabi, demi Allah, bahwasanya Allah. Lallahu adalah Allah itu. Allah ya. Lallahu Allah. Afrahu lebih bergembira. Allah lebih senang. Bitaubati abdihi, dengan sebab taubat hambanya. Hambanya taubat Allah demen banget dah. Kalau banyak istighfar Allah demen banget. Ya. Allah lebih senang dari taubat hambanya min ahadikum, dibandingkan dengan salah seorang kamu. Ya. Saqata ala ba'irihi, saqata ala ba'irihi, saqata artinya jatuh, atau semacam dia tertidur kali ya. Di sini saqata ada garapnya di sini. Saqata ala ba'irihi, saqata ala ba'irihi ay ya asrun alaihi wa sadafa min ghairi qasdin. Jadi yang bairnya itu ontanya, begitu dia berteduh kemudian hilang. Kayak kita, motor kita hilang, kita sholat. Ya. Kemudian kita temukan ada tuh motor di kantor polisi, kan girang banget. Ya. Atau tadi ontanya hilang. Ya. Kemudian dia jalan cari, capek, berteduh di bawah pohon. Ada tuh ontanya, kan girang banget. Allah tuh lebih girang daripada kalian ya kehilangan sesuatu kemudian menemukannya. Ya, itu lebih girang, luar biasa ya. Afrah Allah tuh. Syiddatul farah artinya sangat gembira. Ya. Dengan sebab kita taubat tadi, dibandingkan dengan kalian yang kehilangan onta, wa qad adallahu fi ardi falatin, dan dia tersesat di bumi lapang. Artinya jalan sana kemari sampai tersesat. Aduh capek dah, nggak usah dulu dah. Muttafaqun alaih. Ya, hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi kalau muttafaq alaih ini beda dengan rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahu Muslim. Ya. Hadis riwayat orang Imam Bukhari, ini hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadisnya. Kalau muttafaqun alaih, ya Imam Bukhari dan Imam Muslim merunut tuh, nyari ke belakang sampai kepada Rasul, kemudian ketemu di tengah-tengah dengan guru yang satu sampai terus kepada Rasul. Ini namanya muttafaq alaih. Artinya disepakati atas hadis itu karena sudah ditemukan hadis itu benar-benar benar ya dari guru yang satu. Kalau rawahul Bukhari cuma Bukhari aja nyari sampai kepada Rasul. Rawahul Muslim cuma Imam Muslim saja. Ya. Kalau muttafaq alaih itu lebih kuat dibandingkan dengan yang lain karena setelah dicari betul gurunya adalah satu yang mengajarkan hadis tersebut. Itu muttafaq alaih nih. Hadis ini ya disepakati ya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Gambarannya adalah, sebelum kita lanjutkan, masih nanti yang ketiga ya, bahwa kalau seseorang bertobat itu Allah merasa asyadul farah, lebih bergembira dibandingkan dengan kita kehilangan motor, kehilangan mobil, kemudian kita temukan. Ya. Sampai di hadis lain, ya saking girangnya tuh seorang hamba, nanti di hadis lain kita baca, sampai dia katakan bahwasanya, ya, ana ada di sini dikukan. Ya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Yang artinya adalah Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana abduk dan aku, wa ana rabbuk dan aku adalah Tuhanmu. Saking girangnya nih sampai terpleset ngomong, ya. Ngomong terpleset karena saking girangnya terbalik jadinya, ya. Sampai begitu, ya. Baik, pada kesempatan yang akan datang ya baru akan kita lanjutkan. Itulah yang biasa kita sampaikan dalam waktu 1 jam dengan perbincangan tanya jawab kalau ada, ya. Saya kira sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kami kembalikan kepada